Hai guys, kalian pernah dipukul? Di mana posisi kalian sebagai pemukul atau korbannya? Apa sanksi pidananya dan apa solusinya? Simak video ini sampai dengan selesai untuk mendapatkan jawabannya. Selamat datang kembali di video tentang kasus hukum. Kalian tahu video ini? Iya benar, ini adalah kejadian yang akan menjadi sejarah dalam ajang penerimaan Piala Oscar beberapa waktu lalu. Sebelum ke pembahasan hukum, kita akan lihat videonya dulu ya. Pada acara tersebut, Chris Rock memberikan jokes kepada istri Will Smith bernama Jada Pinkett Smith. Dia membuat rambut Jada Smith sebagai bahan tertawaan pada acara tersebut. Mungkin di antara kalian yang tidak pernah mengalami sakit akan beropini, Will Smith, kamu terlalu over dalam merespon jokes tersebut. Ini hanya bercanda. Akan tetapi mungkin di antara kalian yang sedang berjuang menghadapi penyakit akan merasakan hal yang tidak nyaman dengan guyonan tersebut. Dan respon Will Smith mungkin saat itu merasakan bahwa bercandaan itu seperti ejekan baginya, sehingga Will Smith tidak bisa mengontrol emosinya untuk membela sang istri. Dan terjadilah peristiwa pemukulan tersebut. So guys, saran dari Sari, jika kalian berada di posisi Chris Rock, hati-hati saat bercanda ya, usahakan pahami situasi dan kondisi seseorang di hadapanmu. Mungkin maksud kalian adalah bercanda untuk menyenangkan hati orang, akan tetapi akibat bercanda yang melampaui batas, malah tindakan kalian bisa menyakiti hati seseorang. Dan Sari juga menyarankan kepada kalian, jika berada di posisi Will Smith mengenai tindakan yang telah diperbuatnya tersebut, menurut Sari akan lebih berisiko lagi. Coba lihat Will Smith, dia mengayunkan tangannya dari bawah ke atas dan pas mengenai pipi Chris Rock. Terlihat sangat sakit sekali, dari soundnya saja sudah jelas terdengar bahwa pukulan tersebut bersuara. Mengingatkan Sari pada olahraga tinju di mana Mike Tyson memberikan pukulan kepada lawannya. Permasalahan hukum tidak akan terjadi guys jika pemukulan tersebut berada di ring tinju, karena memang tinju adalah olahraga yang legal untuk dipublikasikan dan tidak melanggar peraturan hukum jika orang berkelahi di atas ring tersebut di saat pertandingan olahraga. Dan yang menjadi masalah adalah peristiwa pemukulan tersebut dilakukan di acara penerimaan Piala Oscar serta disaksikan oleh banyak orang. Seandainya peristiwa tersebut terjadi di Indonesia, maka akan ada sanksi pidananya. Apa itu? Dan jika kalian adalah salah satu pelaku pemukulan tersebut, besar kemungkinan kalian akan dikenai sanksi pidana karena telah melakukan pemukulan di hadapan orang banyak. Jika korban tidak melaporkan ke aparat yang berwenang, maka bisa dibilang kalian akan aman. Tetapi bagaimana jika kalian dilaporkan secara pidana? Maka siap-siap aja untuk menghadapi proses hukum karena ada banyak alat bukti di situ. Nah, terlepas dari peristiwa Will Smith tersebut, selanjutnya jika perbuatan pemukulan tersebut terjadi di Indonesia, maka dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kesengajaan sebagai maksud, dikarenakan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku pemukulan. Mungkin karena pelaku marah kepada korban atas sikapnya yang dianggap tidak sopan kepada sang istri, sehingga pelaku melakukan pemukulan tersebut. Di samping itu juga pelaku mengetahui tentang apa yang telah dilakukannya adalah melanggar hukum karena telah menyakiti orang lain, serta terduga pelaku pemukulan juga menyadari akibat yang akan timbul pasti akan merasa sakit dan luka kepada terduga korbannya. So guys, kalian perlu tahu jika aksi pemukulan yang dilakukan oleh pelaku di mana korbannya melakukan visum dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar di daerah tulang pipi akibat trauma tumpul, sehingga antara perbuatan yang dilakukan pelaku pemukulan dengan sakit dan luka yang dialami oleh korban mempunyai hubungan sebab akibat, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana, yaitu di mana penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, itu ya dasar hukum pidana tentang penganiayaan. Kemudian atas perbuatan pelaku pemukulan tersebut, maka korban dimungkinkan juga untuk melaporkan pencemaran nama baik dikarenakan pelaku mengucapkan kata-kata yang tidak sopan di hadapan orang banyak. Dikarenakan sebagaimana tersebut pada pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, itu ya ancaman pidananya, jadi hati-hati guys
Jaga emosi kalian. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Akan lebih baik tahan emosi daripada dihadapkan pada permasalahan hukum. Lalu pembahasan selanjutnya adalah alat bukti. Apa aja sih alat bukti untuk melaporkan pemukulan tersebut? Nah, berdasarkan pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat tunjuk keterangan terdakwa, dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Nah, berdasarkan pada dasar hukum tersebut, maka jika dihubungkan dengan kasus hukum di video ini, jelas saksi pada saat kejadian pemukulan lebih dari 2 orang. Juga acara tersebut telah disiarkan secara langsung sehingga banyak orang bisa menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa kita jangan asal meluapkan emosi kita dengan memukul orang, apalagi di hadapan umum. Daripada menyesal kemudian, akan lebih baik agar kita menghindari permasalahan dengan menjaga hati. Dan jika kalian mungkin sedang emosi karena mempunyai permasalahan hutang piutang, tahan emosi kalian dan temukan solusinya dengan klik video ini. Semoga memberikan manfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.